selamat datang di podcast Ruang Refleksi Generasi. Podcast yang mengajak kita memahami refleksi sosial, kesehatan mental, dan perubahan zaman dari sudut pandang yang lebih jernih. Saya Ika Puspitasari dari Dinas Kesehatan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu pengaruh media sosial terhadap pola pikir dan kesehatan mental generasi muda. Bersama saya sudah hadir co-host yang akan membantu menggali diskusi lebih dalam. Halo Kak Andri, silakan menyapa pendengar. Halo, halo Kak Ika, terima kasih. Halo semuanya, salam kenal semuanya. Ya, terima kasih Kak Ika. Senang sekali bisa berbincang kembali di podcast ini. Topik hari ini menurut saya sangat relevan karena hampir seluruh aktivitas generasi muda tidak lepas dari media sosial, mulai dari belajar, bekerja, bersosialisasi, hingga mencari hiburan. Iya, betul sekali. Dan agar diskusi kita semakin kaya perspektif pada hari ini, kita juga menghadirkan para narasumber dan panelis yang akan memberikan refleksi pada akhir diskusi. Mari kita mulai pembahasannya, Kak Di. Oke, saya ingin mulai dari gambaran umum terlebih dahulu. Kepada narasumber kita yang pertama, Kak Alif, menurut Anda, bagaimana pola penggunaan media sosial di kalangan generasi muda saat ini? Boleh diperkenalkan namanya terlebih dahulu, Kak ya? Ya, jadi perkenalkan nama saya Alif Muhammad Razaki dari bagian hukum Setda Kota Makassar. Jadi kalau sekarang itu, jika kita melihat data dan fenomena sosial, memang media sosial itu bukan lagi sekedar alat komunikasi, tetapi sudah menjadi ruang identitas. Generasi muda zaman sekarang itu, utamanya Gen Z, itu menggunakan media sosial untuk membangun citra diri mereka, mencari pengakuan, bahkan menentukan nilai diri mereka melalui interaksi digital. Nah, inilah yang membuat pengaruhnya sangat besar terhadap pola pikir mereka. Wah, luar biasa jawabannya Kak Alif. Menarik sekali Kak. Berarti bukan hanya soal waktu penggunaan Kak ya, tapi juga makna psikologis di belakangnya. Ya, betul sekali. Nah, masalahnya itu muncul ketika validasi-validasi sosial seperti jumlah like, jumlah komentar, ataupun sampai jumlah followers itu mereka anggap sebagai ukuran ukuran diri mereka, begitu. Baik, terima kasih Kak Alif atas pendapatnya. Sekarang kita beralih ke narasumber yang kita yang kedua, Kak Gina. Kalau Kak Gina sendiri, apakah media sosial membantu atau justru mengganggu perkembangan generasi muda, Bisa sorry. dua. Perkenalkan, nama saya Gina Syukriya Rania dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar. Untuk pertanyaan tadi, jawabannya bisa dua-duanya. Di satu sisi, media sosial membuka akses informasi dan kreativitas. Namun di sisi lain, konsentrasi belajar menurun, budaya instan meningkat, dan kemampuan berpikir kritis bisa melemah jika tidak disertai literasi digital. Hmm, bagus sekali Kak Di. Berarti sekarang kita ke dampak kesehatan mental. Nah, sekarang kita ke Kak Nurmawati nih. Kalau Kak Nurmawati, Halo apa Kak. dampak yang paling sering Kakak temui di lapangan? Baik Kak, perkenalkan nama saya Nurmawati, jabatan sebagai terapis gigi dan mulut dari Puskesmas Layang. Beberapa dampak yang sering muncul antara lain itu kecemasan sosial, perasaan tidak cukup akibat perbandingan sosial, gangguan tidur karena penggunaan berlebihan, bahkan gejala depresi hingga sedang. Hal ini terjadi karena media sosial menampilkan realitas yang terkurasi, bukan realitas yang sebenarnya. Terima kasih Kak Normawati. Berarti Kak, jadi sebenarnya yang dibandingkan itu bukan kehidupan nyata Kak ya, melainkan versi terbaik yang sudah disaring. Iya, tepat sekali, Kak. Ketika generasi muda tidak menyadari hal ini, mereka merasa tertinggal atau gagal, padahal standar yang digunakan itu tidak realistis. Baik, sekarang dari eh, Kak Ari.
Kalau Kak Ari sendiri, apakah pernah merasakan tekanan dari media sosial? Pengalamannya nih ya, apa tahu ada TikTok nih atau di Instagram. Ya, oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, saya Ari Tahrij dari Dinas Kesehatan, tepatnya Puskesmas Layang. Ya, iya, kadang itu eh, terutama melihat teman-teman yang sudah bahagia, yang sudah sukses. Kadang muncul juga rasa minder, meskipun sebenarnya kehidupan yang nyata tak seindah terlihat yang di media sosial. Seperti itu. Wah, luar biasa jawabannya, Kak Ari. Kak Ari, tadi kan Kak Ari bilang itu katanya ada rasa minder ya. Meskipun sebenarnya kehidupan nyata itu tidak seindah katanya yang terlihat di media sosial. Nah, eh, kira-kira menurut Kak Ari, apakah ada cara yang Anda lakukan untuk mengatasi yang Kak Ari sebutkan tadi? Oh iya, saya begini, bagusnya itu kalau mulai membatasi waktu dan mengikuti akun-akun yang ini, yang share-share ya hal-hal positif seperti itu dan hal-hal yang edukatif. Nah, itu cukup membantu untuk menjaga kondisi mental seperti itu, Kak. Terima kasih Kak Ari. Iya. Kalau untuk Kak Indah, kalau Kak Indah, kalau Kak Indah sendiri, seberapa besar peran digital dalam membentuk pola pikir generasi muda, Kak? Untuk peran digital sendiri algoritmanya itu sangat berperan besar, Kak, karena algoritma bekerja untuk menampilkan konten yang paling sering kita lihat, sehingga biasa menciptakan echo chamber atau yang biasa disebut dengan ruang gema, sehingga akibatnya seseorang bisa merasakan bahwa pendapat tertentu adalah kebenaran mutlak karena terus diperkuat oleh konten. Oh, oh begitu Kak ya. Berarti media sosial itu Kak bukan hanya mempengaruhi emosi Kak ya, tapi juga cara berpikir dan sudut pandangnya kalau menurut Kak Indah ya. Ya Kak, betul sekali. Karena tanpa literasi digital, generasi muda rentan terhadap hoax, polarisasi, dan budaya instan viral. Iya, kita sudah mendengar beberapa pendapat dari para narasumber kita pada hari ini. Sekarang saya ke Kak Fadli. Kak Fadli sebagai panelis bisa memberikan refleksi singkat nggak terkait media sosial yang banyak manfaat dan mudaratnya ini? Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi, apakah media sosial lebih banyak manfaat atau mudaratnya? Menurut pandangan saya, media sosial adalah alat yang kuat. Manfaat atau mudaratnya sangat ditentukan oleh literasi dan pengendalian diri penggunanya. Baik, kita sudah mendengarkan pendapat dari para narasumber, terus sudah dengar dari panelis. Sekarang kita masuk bagian yang paling penting, solusi. Nah, sebagai generasi muda nih, bisa tetap sehat secara mental di era media sosial sekarang itu seperti apa sih, Kak? Ke Kak Nurmawati. Ya, baik Kak. Beberapa langkah sederhana yaitu yang pertama batasi waktu layar, yang kedua itu sadari bahwa media sosial bukan realitas utuh. Dan yang ketiga itu perbanyak interaksi sosial yang nyata. Dan yang keempat itu bisa cari bantuan profesional jika diperlukan. Oke, terima kasih Kak Nurmawati. Mungkin sekarang saya mau dengar jawaban dari Kak Gina. Kak Gina, kalau mungkin dari sisi pendidikan Kak, kira-kira apa yang bisa dilakukan Kak? Sekolah dan keluarga perlu mengajarkan literasi digital, empati, dan berpikir kritis, bukan hanya kemampuan akademik saja. Baik, sebagai refleksi panelis, diskusi hari ini menunjukkan bahwa media sosial adalah pisau bermata dua. Ia dapat menjadi media kreatif, pembelajaran, dan koneksi. Namun, tanpa kesadaran dan pengendalian diri, ia juga dapat merusak kesehatan mental dan pola pikir generasi muda. Ada 3 kunci, yaitu literasi, keseimbangan, dan kesadaran diri. Bah, terima kasih, Kak.
nggak terasa kita sudah di akhir sesi, Kak ya. Terima kasih untuk para narasumber, dan panelis atas perspektif yang sangat berharga pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang telah menemani hingga akhir. Ya, ya. Terima kasih Kak Ika. Terima kasih juga saya sampaikan untuk kepada para narasumber karena atas perbincangan hari ini semoga ada manfaat dan lebih banyak anak muda yang sadar betapa pentingnya media sosial, baik berdampak buruk atau baik. Semoga perbincangan hari ini membantu kita semua menjadi pengguna media sosial yang lebih sehat, sadar, dan bijak. Oke, saya dan Kak Ika pamit undur Pamit diri. undur. Sampai jumpa di podcast Ruang Refleksi Generasi berikutnya. Tetap sehat, tetap sadar, dan gunakan media sosial dengan bijak. Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.